Di pinggir hutan tua yang jarang dijamah, berdirilah desa Lembah Senja. Setiap malam, desa itu diterangi kunang-kunang bercahaya lembut, sebuah tanda bahwa hutan di sekelilingnya bukan hutan biasa. Di desa itu, 3 remaja tumbuh bersama sejak kecil. Reno, yang paling berani, selalu ingin melindungi siapapun. Kela, tenang dan cerdas, mampu melihat sesuatu dari sudut pandang yang orang lain lewatkan. Arga, ceria dan penuh rasa ingin tahu, tak pernah berhenti bertanya tentang dunia. Malam itu, langit berubah. Bintang-bintang berpendar lebih terang dari biasanya, lalu satu demi satu meredup, seolah ditelan kegelapan. Dari arah hutan, muncul cahaya keemasan yang berdenyut pelan memanggil, bukan mengancam. Tanpa berkata banyak, ketiganya saling menatap. Mereka tahu, panggilan itu bukan kebetulan, panggilan cahaya. Mereka melangkah memasuki hutan, pepohonan tinggi berkilau, dedaunan memantulkan cahaya seperti cermin kecil. Setiap langkah terasa berat, namun tak ada rasa takut, hanya rasa ingin tahu yang semakin kuat. Di tengah hutan, mereka menemukan gerbang batu kuno. Simbol cahaya terukir di permukaannya, sama seperti cahaya di langit. Saat Reno menyentuh simbol itu, tanah bergetar lembut. Gerbang terbuka, memancarkan sinar hangat yang menyelimuti mereka bertiga. Dunia berputar, Luminara. Ketika cahaya mereda, mereka berdiri di sebuah tempat yang tak pernah mereka bayangkan. Luminara, kota cahaya yang melayang di udara. Bangunan kristal berkilau, jembatan cahaya terbentang di antara menara, dan sungai bercahaya mengalir di langit. Namun ada yang salah. Cahaya kota itu tidak stabil, berkedip, melemah. Seorang penjaga tua mendekat. Wajahnya lembut, namun matanya menyimpan kekhawatiran. Ia menjelaskan bahwa inti cahaya, sumber keseimbangan dunia, sedang sekarat. Jika inti itu padam, Luminara akan runtuh dan dunia manusia akan ikut tenggelam dalam kegelapan. Hanya mereka yang datang bertiga, dengan keberanian, empati, dan kebijaksanaan, yang dapat mencapai inti cahaya. Ujian pertama, keberanian. Untuk menuju menara pusat, mereka harus melewati lorong bayangan. Di dalamnya, Reno terpisah dari yang lain. Bayangan raksasa muncul, membentuk ketakutan terbesarnya kehilangan orang yang ia sayangi. Langkahnya gemetar. Namun Reno mengingat satu hal, keberanian bukan berarti tidak takut, melainkan tetap melangkah meski takut. Ia maju, bayangan memudar, lorong terbuka. Ujian kedua, hati. Kela tiba di taman cahaya yang hampir mati. Makhluk kecil bercahaya terjebak di akar kristal yang runtuh. Jalan menuju pintu berikutnya terbuka, namun hanya jika ia meninggalkan makhluk itu. Kela berhenti, ia memilih menolong. Saat ia membebaskan makhluk itu, taman kembali bersinar. Jalan terbuka, lebih terang dari sebelumnya. Ujian ketiga, kebijaksanaan. Arga menghadapi pintu cahaya dengan simbol-simbol rumit. Waktu hampir habis. Cahaya di sekelilingnya meredup. Alih-alih panik, Arga memperhatikan pola. Ia menyadari simbol-simbol itu bukan teka-teki kekuatan, melainkan keseimbangan. Ia menyusun simbol sesuai harmoni. Pintu terbuka, inti cahaya. Ketiganya bertemu kembali di puncak menara. Di sana, inti cahaya berdenyut lemah, retakan gelap menjalar, menyerap sinarnya. Bayangan besar terbentuk bukan makhluk, melainkan kumpulan ketakutan dan keputusasaan. Bayangan itu tumbuh, mencoba memisahkan mereka. Reno melangkah maju, Kela menggenggam tangan mereka. Arga tersenyum, meski cemas. Mereka berdiri bersama, cahaya kecil muncul dari dada masing-masing. Keberanian, empati, dan kebijaksanaan menyatu menjadi sinar emas yang kuat. Sinar itu menyelimuti inti cahaya. Retakan menutup, bayangan menghilang. Luminara kembali bersinar, lebih terang dari sebelumnya. Kembali ke rumah, cahaya kembali menyelimuti mereka. Reno, Kela, dan Arga berdiri di tepi hutan saat fajar menyingsing. Desa Lembah Senja tampak damai, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun di tangan mereka, ada tanda cahaya kecil hangat, nyata. Mereka tersenyum. Mereka tahu, petualangan itu bukan mimpi. Dan selama cahaya itu ada, mereka akan selalu menjadi 3 penjaga cahaya.